malaikat maut saja memandang bumi ibarat kita memandang piring nasi kita. Bumi itu dipandangnya oleh malaikat maut seperti piring nasi, kecil. Saya dulu ketika mengajar anak-anak tentang akidah, akhlak, ditanya oleh anak-anak, Pak, bagaimana malaikat maut itu Pak mencabut nyawa di waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda? Repot dia terbang ke sini, terbang ke situ. Tidak repot, karena bagi malaikat maut dunia ini kecil, mudah baginya, tidak repot dia terbang ke sana kemari. Memang bagi anak-anak kan belum dia pelajari, memang terasa sulit. Di Jakarta mati di jam yang sama, di Pasaman mati jam yang sama, repot tuh malaikat maut. Dari Pasaman ke Jakarta ribuan kilometer juga, bagaimana terbang? Tidak ada repot. Kembali kita kepada yang ketiga tadi, bertemu dengan Adam. Untuk apa Nabi Muhammad dipertemukan dengan Adam? Berkonsultasi seperlunya. Kita sampai Isya ya Pak. Berkonsultasi seperlunya. Ternyata Adam mempunyai ilmu. Di dalam Al-Quran diceritakan, awalnya dulu malaikat meremehkan. Ketika Allah menawarkan, inni ja'ilum fil ardi khalifah, saya ingin menciptakan seorang khalifah di bumi. Lalu malaikat bantah, untuk apa juga ya Allah? Kami ini sudah selalu memujimu, selalu bertasbih untukmu. Untuk apa lagi kamu ciptakan makhluk yang kerjanya berbunuhan, bertumpahan darah, segala macam. Memang makhluk sebelum Adam itu kerjanya berbunuhan, tapi belum khalifah. Jadi manusia perubah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dulu daripada Adam itu. Kan ada yang tengkoraknya ditemukan di tepi Bengawan Solo yang diperkirakan dia sudah ada 100.000 tahun yang lalu. Adam diperkirakan 25.000 tahun yang lalu. Berarti dia lebih tua dari Adam 75.000 tahun. Mungkin itu pula si Darwin berteori Adam itu dari monyet, dari kera katanya. Karena ada kemiripan. Itu tidak benar, dibantah oleh Al-Quran. Lagi pula kera dulu dengan kera sekarang sama saja perangainya. Kan tidak ada kera yang membuat rumah. Sampai sekarang tidak ada perbedaan. Kera 100 tahun yang lalu dengan sekarang tidak ada. Manusia 100 tahun yang lalu dengan sekarang jauh bedanya. Jauh bedanya. Saya waktu kecil dulu tidak pernah membayangkan akan ada TV. Yang ada cuma radio. Nah, itu radio. Dengar itu. Saya hobi main badminton dulu, dengar badminton adat, pasti ingat saya namanya Parakas Padukon, pemain India. Wah, badangan. Itu baru radio. Nah, kemudian ada TV. Nah, sekarang macam-macam teknologi. Itu manusia. Kera tidak pernah ada. Sering kita ketemu kera ya seperti itu juga. Perangainya, keahliannya. Karena tidak khalifah. Tapi memang kera lebih senior dari kita. Nah, senior kita dia hitung. Nah, tapi dia tidak khalifah. Khalifah itu bisa memanage, bisa memimpin. Jadi malaikat mulanya membantah. Kata Allah, ana a'lamu, saya lebih tahu. Buat diambil dari tanah, dicetak Adam. Setelah Adam hidup, diadakan semacam diskusi, seminar. Kumpulkan tokoh-tokoh malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Kumpul. Datangkan benda-benda. Jibril, tolong sebutkan ini apa namanya. Apa jawabannya? La ilma lana illa ma 'allamtana. Ada ceritanya dalam surat Al-Baqarah itu. Kami tidak tahu kecuali yang kau ajarkan ya Allah. Mikail, sama jawabannya, la ilma lana. Tidak ada yang tahu. Adam,
dijelaskan oleh Adam setuntas-tuntasnya. Allah kembalikan, bukankah dulu saya katakan saya lebih tahu dari kalian? Kalian dulu bertanya, tanya Adam lebih hebat dari kalian. Oleh karena itu sujud kalian kepada Adam. Ini alasan Allah ini. Ya. Sujud dalam arti memberi hormat, bukan sujud seperti kita sujud ke sholat. Nah, sujud itu dalam arti memberi hormat. Yang tidak mau Azazil, yang kemudian berubah menjadi iblis. Aba wa takbara gitu. Dia enggan dan sombong. Ketika ditanya oleh Allah di ayat lain dikatakan, kenapa engkau tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Kata Allah, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Wah, hebat dia iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, Adam dari tanah. Oh, tidak ada, saya akan tunduk kepada tanah. Jadi jelek menurut pandangannya. Akhirnya dia dipecat. Jadi Adam atau manusia kalau mampu mempertahankan kemanusiaannya dengan baik dan benar, lebih mulia dari malaikat. Lebih mulia dari malaikat. Buktinya, itu contohnya Adam satu, malaikat sujud, artinya hormat. Contoh kedua, Nabi Ibrahim posisinya di langit yang ketujuh, di situ ada nama tempat ibadah Baitul Ma'mur. Ibrahim imamnya di situ. Imam malaikat. Yang ketiga Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sakit mau meninggal dunia, Allah perintahkan malaikat maut, tolong pergi temui Muhammad, cabut nyawanya, tapi minta izin dulu. Datang malaikat maut, Muhammad sedang sakit. Nanya, engkau datang ini mau mencabut nyawa saya atau mau melihat saya sedang sakit? Ziarah kan? Kedua-duanya. Kalau engkau izinkan. Melihat engkau yang sedang sakit, ya juga. Mencabut nyawamu, ya juga. Kalau engkau izinkan. Kan luar biasa itu. Kalau kita enggak, Pak. Kita di mana saja kalau dia mau. Kalau perlu di kamar mandi pun dicabut nyawanya. Teman saya dulu sedang main badminton jalur 32. Sedang main badminton, jatuh, cabut nyawa langsung. Dibawa juga ke RC untuk konfirmasi aja lagi. Sebetulnya di lapangan itu kata kawannya yang pasang sudah tidak ada. Nah, itu mereka mau tidak ada. Tunggu-tunggunya tidak ada. Oh, nantilah sampai di rumah sudah istirahat, nanti tidak ada cerita. Tapi tentu kelas kita beda-beda. Kalau manusia tidak bisa mempertahankan kemanusiaannya dengan baik dan benar, justru lebih rendah pula dari hewan. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu kata Allah seperti ternak, bahkan lebih rendah dari ternak. Mana orangnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tidak bisa memahami ayat-ayat Allah dengan baik dan benar. Punya mata tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah, baik ayat yang tertulis, yang tersurat maupun yang tersirat. Ayat Allah ada yang tersirat di alam. Tilkal amsalu nadribuha linnas. Contoh-contoh yang kami ciptakan untuk manusia. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka bisa berpikir. Alam itu ayat. Makanya ada hadis Minang mengatakan alam takambang jadi guru, cancang tarebai jadi uki. Itu hadis Minang, Pak, enggak hadis Nabi itu. Dia alam jadi guru. Kan kita ingat cerita anak Nabi Adam dulu yang membunuh si Habil, membunuh si Kabil, membunuh si Habil. Tidak pandai cara menguburkan, bawa terus. Sudah capek-capek berjalan, duduk. Diperlihatkan oleh Allah burung gagak berantem. Mati satu, turun dia ke bawah. Dia patuk tanah dengan paruhnya. Oh, si Kabil, oh begini caranya. Berarti dia belajar kepada alam. Nah, alam pelajari kita. Nah, jadi itu yang tersirat, yang tersurat, nah itu ayat Allah Al-Quran. Punya telinga tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, inilah orangnya. Ulaika kal an'am. Jadi hati-hati kita sebagai manusia bisa melebihi malaikat, bisa di bawah hewan. Kalaupun kita tidak melebihi malaikat, tapi jangan sampai posisi di bawah hewan. Nah, itulah paling tidak.
Untuk melebihi malaikat agak sulit untuk kelas-kelas kita itu. Untuk kelas-kelas rasul barangkali. Jadi konsultasi Nabi Muhammad dengan beliau, dengan Adam sebagai bapak pertama. Nabi nanya itu, Mahadza Jibril, ini manusia jangkung nih. Ini bapakmu, bapak moyangmu. Tapi ada juga ceritanya Nabi Muhammad itu di batinnya dahulu, di zahirnya kemudian. Cuma saya tidak berani buka kaji-kaji seperti itu. Berat kajinya itu. Tidak makanan kita semua itu. Tapi yang jelas Nabi Muhammad adalah cucu Adam yang mulia. Jadi dikatakan selamat datang cucu yang mulia, cucu yang Rasul yang soleh, segala macam. Kemudian naik lagi ketemu dengan Isa alaihissalam. Isa menurut Al-Quran keahlian beliau bidang kesehatan. Seandainya beliau turun sekarang ini bagi orang yang sakit-sakit mata tidak usah operasi itu. Dia begini saja tuh, matanya selesai itu. Bisa menyembuhkan mata yang sakit, bahkan yang buta permanen pun bisa dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Bahkan menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Beliau bisa menyembuhkan penyakit syafaat. Jadi beliau ahli kedokteran. Nabi Muhammad berdialog dengan beliau seperlunya. Ketemu dengan Nabi Yusuf, beliau ahli pertanian. Nah, ceritanya dalam Al-Quran begitu. Semenjak beliau menjadi pemimpin Mesir, Mesir menjadi lumbung pangan, kaya dengan makanan. Terakhir, kita terus saja terakhir. Karena waktu kita sudah mendekat ini. Nabi Ibrahim yang ketujuh. Nabi Ibrahim itu keahlian beliau adalah ahli bangunan. Bangunan beliau yang masih terbukti sekarang Ka'bah. Nah, itu bangunan beliau tuh. Tapi Nabi Ibrahim itu cuma menaikkan atau melanjutkan. Pondasinya sudah ada dari dulu. Ada riwayat mengatakan pondasi Ka'bah itu sudah dibangun oleh malaikat sebelum Adam diciptakan. Tapi memang Allah sudah punya sudah punya program itu. Sebelum manusia sudah diprogram itu. Nah, ini untuk Ka'bah nanti. Tapi ada juga yang menceritakan sudah dibangun seutuhnya di zaman Nabi Adam, tapi runtuh kembali di zaman topan Nabi Nuh katanya. Tapi ada yang mengatakan sebelum Adam sudah dibangun pondasinya. Makanya dalam Al-Quran Ibrahim itu melanjutkan, menaikkan, meninggikan. Nah, itu kerja Ibrahim. Nah, beliaulah bekerja dua orang dengan putranya Ismail alaihissalam. Nah, buktinya sekarang masih ada makam tempat beliau berdiri. Bukan makam, bukan kuburan ya. Tempat beliau berdiri membangun itu. Nah, disebut dengan makam Ibrahim. Beliau ahli bangunan. Itu diantara diperkenalkan dengan rasul-rasul yang telah terdahulu. Yang keempat hikmahnya adalah Allah ingin menguji iman umat Nabi Muhammad dengan peristiwa itu. Diuji keimanan. Memang setelah Nabi pulang dari perjalanan itu, di paginya beliau ceritakan, dikumpulkan orang banyak oleh Abu Lahab CS. Mendengar cerita Nabi ini, umat Islam terbagi. Ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang langsung tidak percaya. Langsung menuduh, memang Nabi Muhammad ini sudah gila ini. Semenjak istrinya meninggal, dia sudah stres nih. Jadi Nabi Muhammad dianggap orang stres, dihubungkan dengan dua benteng yang meninggal tadi. Ceritanya ngawur. Nah, ceritanya ngawur. Menurut mereka. Tapi ada seorang sahabat yang tidak datang ke tempat itu, namanya Abu Bakar. Yang ragu tadi nanya, Abu Bakar, kamu tidak hadir itu di Ka'bah itu ada cerita Nabi Muhammad itu sampai ke langit ke-7 pulang lagi.
Malam tadi dia pergi, sebelum subuh dia sudah datang. Kamu percaya? Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang bercerita, jauh daripada itu saya percaya. Makanya nama beliau ditambah dengan Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Abu bapak Bakar pagi, Siddiq membenarkan. Jadi bapak pagi-pagi sudah membenarkan. Nah, jadi Abu Bakar imannya kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Dia percaya kalau Nabi Muhammad yang bercerita, saya percaya. Tidak dia mikir panjang itu. Ya Abu Bakar Siddiq. Namanya kalau tidak salah Muhammad bin Kuhafah itu. Tapi yang populer Abu Bakar. Abu itu bapak, Bakar pagi, Siddiq membenarkan. Benarkan cerita itu. Yang terakhir menjemput perintah sholat. Itu inti Isra Mi'raj itu. Kalau Maulid Nabi intinya akhlak. Kalau Isra Mi'raj intinya sholat. Oleh sebagian umat Islam tidak boleh diperingati bid'ah katanya. Ya biarkan sajalah. Karena tidak dibuat Nabi gitu. Kita tidak peringati, kita taklim, tapi berkaitan dengan itu. Berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sebetulnya maulid yang kita adakan itu taklim. Cuma mengambil momen maulid Nabi aja, bulannya. Dan tidak harus di tanggal itu. Boleh diadakan di awal, boleh di akhir. Jadi orang kadang-kadang rumusnya kalau tidak dibuat Nabi, ya tidak boleh dikerjakan. Saya sering sampaikan, ajaran Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, ya, 114 surat, tidak mungkin bisa dicontohkan oleh Nabi dalam waktu 22 tahun. Masih banyak yang belum dicontohkan Nabi. Masih banyak yang belum terungkap. Nah, itulah tugas kita untuk menggalinya. Selama tidak bertentangan, ya boleh-boleh saja. Waktunya sudah masuk. Jadi itulah sholat intinya Bapak dan Ibu-ibu. Di sini kita dapat gambaran sholat ibadah istimewa. Tidak turun, beda dengan haji, beda dengan puasa, beda dengan zakat, ayatnya turun. Tapi sholat dijemput. Jadi yang dijemput memang istimewa daripada yang datang sendiri itu. Demikian saja, kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.